Shalom, Alekem Besiam Yasua Hamasya Marahiyakoti. Kembali kita dibawa untuk merenungkan betapa singkatnya hidup manusia. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, sungguh singkat. Bahkan dikatakan di dalam kitab Yakobus, hidup manusia itu bagaikan uap yang sebentar ada, kemudian lenyap. Izinkan saya membacakan dari Pengkhotbah 3 ayat yang pertama hingga 11. Untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap hal di bawah langit ada masanya. Ada masa untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam dan mencabut apa yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merubuhkan dan waktu untuk membangun. Ada waktu menangis, ada waktu tertawa, ada waktu meratap, ada waktu menari. Ada waktu membuang batu-batu dan ada waktu mengumpulkan, waktu memeluk dan ada pula waktu menahan diri untuk tidak memeluk. Ada waktu mencari, ada waktu untuk membiarkan hilang. Ada waktu menyimpan, ada waktu membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit kembali. Ada waktu untuk diam maupun berbicara. Ada waktunya mencintai, ada pula waktu membenci. Ada waktu berperang dan ada waktu untuk damai. Apa untungnya orang yang bekerja dalam jerih lelah yang telah dia lakukan dengan susah payah? Aku telah melihat pekerjaan yang Elohim berikan pada anak-anak manusia supaya sibuk olehnya. Tetapi ya Yahweh Elohim menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dia yang menaruh kekalahan di dalam hati manusia. Tanpa itu manusia tidak dapat memahami pekerjaan yang diperbuat Elohim dari awal hingga akhir. Hidup itu singkat. Hidup ini bagai uap air. Tetapi pertanyaannya bagi Anda maupun saya adalah, di tengah hidup manusia yang demikian singkat, apakah kita sudah melakukan PR-nya? PR yang mana? Tak lain tak bukan adalah apakah hidup kita sudah berpadanan dengan Torah, dengan hukum-hukum dari Yahweh Elohim sendiri. Apakah kita sudah hidup dengan tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan? Ataukah kita sudah hidup yang berkenan bagi Dia? Atau justru selama ini kita mengejar apa yang dikejar oleh orang-orang dunia, yakni keinginan mata, keinginan daging, dan kesombongan hidup. Ini bukan untuk menghakimi siapapun ataupun menunjuk ke kiri atau ke kanan, tapi untuk menjadi refleksi kita sendiri. Selama hidup kita yang singkat, mungkin 40 tahun, mungkin 50 tahun, mungkin 60 tahun, atau mungkin Anda masih pemuda atau pemudi sekitar 20 tahun, atau 16 tahun, atau berapapun. Apa yang sudah engkau lakukan? Apa yang sudah diriku lakukan terhadap hidup ini? Sudahkah kita melayani Yahweh Elohim? Melayani bukan berbicara aktivitas pelayanan, tapi sikap hati kita gimana? Perkataan perbuatan kita sehari-hari bagaimana? Di dalam keluarga bagaimana? Dengan pasangan kita bagaimana? Ya, orang terdekat, mungkin dengan pembantu, dengan sopir, ya. Bagi Anda yang berkarya, Anda kaum muda, dewasa muda, di kantor bagaimana? Dengan bawahanmu bagaimana? Dengan OP bagaimana? Dengan atasanmu bagaimana? Dengan sama bagaimana? Banyak orang seringkali membuat hidup ini dualisme, ya, dipisahkan antara hidup pelayanan atau hidup beragama dengan kehidupan sehari-hari. Padahal Elohim tidak maunya begitu. Elohim maunya tiap-tiap hari itu adalah ibadah kita. Ibadah kita 24 jam 7 hari seminggu. Jadi persembahan. Jangan sampai ketika Dia datang minta kita pertanggungjawaban, kita tidak siap dan kita tidak berkenan. Ingat, kekekalan itu ada, dan saat menentukannya itu mulai dari sekarang. Biarlah menjadi perenungan kita bersama. Selama ini hidup kita kemana? Kita habiskan waktu-waktu kita untuk apa? Kita habiskan tenaga kita, daya kita untuk apa? Tuhan memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Diberkatilah kita dalam segala aspek kehidupan kita ketika kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak isi hati perasaan kita, sehingga dalam kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Kita tidak pernah berkekurangan, kita sehat, kita kuat, karena Tuhan Yesus Kristus dengan kematian sudah mengambil semua kelemahan tubuh kita dan menanggung penderitaan kita.
Sebab itu ya Bapa di surga, anak-anakmu sudah menerima berkat ini. Terima kasih Bapa di surga. Mengucapkan syukur berkat ini kami terima. Dengan Roh Kudus Tuhan kami gunakan bagi kemuliaan nama. Amin.